Pernah kepikiran nggak sih, di zaman sekarang, di mana AI makin pintar dan bisa nerjemahin apa aja dalam sekejap, apa kita masih perlu susah-susah belajar bahasa Inggris? Kayaknya logis ya kalau bahasa Inggris bakal tergantikan. Tapi beneran begitu? Yuk kita bongkar bareng-bareng datanya dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan ini wajar banget muncul. Coba bayangin, kita ngomong pakai bahasa Indonesia ke HP, teman kita di Amerika langsung denger dalam bahasa Inggris. Keren kan? Seolah-olah masalah bahasa tuh udah beres. Nah, anggapan inilah yang bikin banyak orang mikir, ngapain lagi belajar bahasa Inggris? Tapi siap-siap kaget ya, karena kenyataan di lapangan kerja justru ngomongin hal yang sebaliknya. Dan ini dia angkanya. Mengejutkan kan? Sebuah laporan global dari ETS nunjukin kalau 81% perusahaan di dunia justru ngerasa AI bikin kemampuan bahasa Inggris jadi lebih penting. Loh, kok bisa? Ternyata logikanya kebalik dari yang kita duga. AI itu bukan datang buat gantiin kita, tapi buat jadi asisten super canggih kita. Dan asisten ini butuh instruksi yang super jelas. Kalau tadi tuh data dunia, sekarang kita lihat di negara kita sendiri, di Indonesia. Hasilnya lebih gila lagi, 100%. Semua profesional HR yang disurvei setuju kalau bahasa Inggris sekarang itu jauh lebih krusial dibanding 5 tahun yang lalu. Angka ini bukan cuma statistik biasa loh, ini sinyal keras dari pasar kerja. Jadi pertanyaannya sekarang udah geser, bukan lagi perlu nggak ya, tapi oke, gimana caranya biar cepat jago? Terus kenapa bisa begitu? Gini deh, bayangin AI itu kayak jin jenius yang cuma ngerti satu bahasa Inggris. Biar kita bisa minta dia macam-macam, kita harus ngasih perintah yang jelas banget. Perintah inilah yang disebut prompt. Makin jago bahasa Inggris kita, makin canggih dan akurat hasil yang bisa kita dapetin dari AI. Belum lagi kalau kita kerja sama tim dari negara lain. AI kan nggak bisa baca pikiran, jadi kemampuan kita buat komunikasiin ide dengan presisi itu jadi kunci utamanya. Oke, jadi hubungan antara AI dan bahasa Inggris udah mulai kelihatan ya. Sekarang yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Dunia kerja itu berubahnya cepat banget. Nah, World Economic Forum udah bikinin semacam peta harta karun yang isinya skill-skill paling berharga di masa depan. Penasaran nggak isinya apa aja? Mari kita intip. Nah, ini dia beberapa di antaranya. Coba deh perhatiin, yang paling dicari itu justru bukan skill teknis semata, tapi kemampuan kayak berpikir kritis, punya empati, dan yang paling penting, kolaborasi lintas budaya. Kenapa? Soalnya mesin bisa ngerjain tugas yang berulang-ulang, tapi mereka nggak bisa bernegosiasi, memimpin tim yang isinya macam-macam orang, atau ngerasain apa yang dirasain klien. Disitulah panggungnya kita sebagai manusia. Disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Kalau kita lihat lagi semua skill tadi, ada satu benang merah yang ngikat semuanya jadi satu. Ya, bahasa Inggris. Coba deh, gimana caranya kita bisa mimpin tim global, atau diskusi sama programmer dari India, atau bahkan cuma sekedar baca dokumentasi teknis AI paling baru tanpa bahasa pengantar yang sama. Jadi, bahasa Inggris itu bukan lagi sekedar satu skill tambahan, tapi udah jadi semacam sistem operasi yang ngejalanin semua skill kita di panggung dunia. Oke, kenapanya udah kejawab tuntas. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Apalagi kalau kita maunya belajar mandiri, fleksibel, dan kalau bisa sih gratis. Tenang, kabar baiknya adalah di saku celana kita masing-masing itu udah ada banyak banget alat tempur yang siap dipakai. Ini dia beberapa senjata andalan yang bisa langsung kamu coba. Mau belajar sambil main game biar gak bosen? Ada Duolingo. Mau nekat langsung ngobrol sama bule? Coba Hello Talk. Mau bikin tulisan email kamu kelihatan lebih profesional, Grammarly jagonya. Dan yang ini nih keren banget, bahkan ChatGPT sekarang punya mode suara. Kamu bisa latihan ngobrol sama AI kapan aja, tanpa takut salah atau dijudge. Dia nggak bakal capek dengerin kamu. Hehe. Nah, ini rangkuman yang lebih lengkap. Mungkin bisa di-pause dulu layarnya buat lihat lebih detail. Tapi ingat, kuncinya adalah jangan pakai semua aplikasi ini sekaligus. Pilih satu atau dua yang paling pas sama tujuan kamu. Misalnya, kalau fokusnya mau ngelancarin speaking, coba deh kombinasiin HelloTalk buat praktik langsung sama orang dan ChatGPT buat latihan tanpa tekanan. Cari kombinasi juara versi kamu sendiri. Punya aplikasi canggih itu baru setengah dari pertempuran. Kunci sebenarnya ada di kebiasaan dan cara kita latihan. Jadi, setelah tadi kita milih senjata, sekarang kita pelajari jurusnya biar makin sakti. Salah satu jurus andalan yang ampuh banget itu namanya shadowing. Caranya simple, kamu putar aja video atau podcast berbahasa Inggris, terus langsung tiruin apa yang diomongin sama pembicaranya, seolah-olah kamu jadi bayangan suaranya.
Nggak perlu ngerti 100% artinya dulu, tujuannya adalah buat melatih otot mulut kita biar terbiasa sama ritme dan intonasi bahasa Inggris. Dijamin, ini efektif banget buat ngurangin aksen yang kaku. Metode seru berikutnya, coba deh jadi komentator buat hidupmu sendiri. Misalnya lagi bikin kopi, coba narasikan dalam hati atau sambil bersuara pelan, "Okay, I'm pouring the hot water into the cup. It smells really good." Lagi nyari kunci motor? Where did I put my keys? Kedengarannya mungkin konyol, tapi cara ini maksa otak kita buat aktif mikir pakai bahasa Inggris secara spontan, bukan nerjemahin dari bahasa Indonesia. Lupakan nulis di buku harian. Sekarang zamannya voice note harian. Tiap malam sebelum tidur, coba deh rekam suaramu sendiri, ngobrol 1-2 menit aja. Ceritain aja hari ini ngapain. Besok paginya, coba dengerin lagi rekamanmu. Kamu pasti bakal kaget nemuin, loh, kok gramarku salah di situ? Atau cara ngomong kata ini kayaknya kurang pas. Ini cara super efektif buat jadi guru bagi dirimu sendiri. Oke, kita udah ngebahas kenapanya, lengkap sama data-datanya. Kita juga udah punya gimananya dengan semua alat dan metode praktis. Nah, sekarang kita sampai di bagian terpenting. Gimana kita mengubah semua info ini jadi aksi yang nyata? Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Punya ide brilian itu satu hal, tapi bisa nyampein ide itu ke panggung dunia, itu hal yang benar-benar mengubah permainan. Dan di era sekarang, jembatan buat nyampein ide itu ya bahasa Inggris. Tanpa jembatan itu, ide terbaik sekalipun bisa-bisa cuma ngendap di kepala kita aja. Dan yang paling penting buat diingat, ini adalah lari maraton, bukan lari sprint. Nggak perlu belajar 3 jam sehari terus minggu depannya nyerah. Jauh lebih baik latihan 15 menit aja setiap hari, tapi konsisten. Anggap aja ini kayak olahraga tapi buat otak. Sedikit demi sedikit, tapi tiap hari. Lama-lama, otot bahasa Inggrismu pasti kebentuk. Jadi, buktinya udah jelas. Alat-alatnya gratis dan udah ada di genggaman kita. Metode latihannya pun praktis dan bisa dilakuin di mana aja. Pertanyaan terakhir sekarang bukan lagi buat saya, tapi untuk Anda. Dengan semua ini, kira-kira apa lagi yang masih menahan langkahmu untuk mulai? Mungkin bisa dimulai hari ini